Oke. Oke, saya lanjutkan. Jadi kita tetap menggunakan istilah bencana dengan asumsi menimbulkan penderitaan dan kerusakan. Nah, di balik bencana itu selalu ada ragam cerita dan refleksi, lalu darinya muncul makna hidup. Dalam rangka itulah kita melakukan sarasehan pada malam hari ini, saling berbagi makna di balik bencana. Jadi karena ini makna, maka tiap orang bisa memunculkan refleksi yang tidak sama, gitu ya. Bukan soal mana yang benar, mana yang salah, tetapi semuanya diterima, semua refleksi itu sah, dan nanti kita saling berbagi dan saling menanggapi. Nah, itu yang menurut saya juga menarik. Nah, karena apa? Makna di balik bencana bisa sangat subjektif. Saya yang nggak mengalami, hanya nonton aja, misalnya, itu kan akan punya refleksi yang beda dengan orang yang langsung mengalami dan menderita akibat bencana, misalnya. Itu kan pasti akan berbeda, refleksinya. Jadi saling berbagi. Bukan soal mana yang benar dan salah, nanti pasti akan ada ragam pemaknaan. Nah, bencana menjadi pengalaman yang pelik karena menimbulkan penderitaan. Itu tadi yang sudah saya matur ya. Nah, saudara-saudara, pengalaman penderitaan itu biasanya mendapat respon macam-macam, respon emosional. Ya, ada yang marah, ada yang macam-macam lah, sampai menangis, bersedih, iba, itu kan respon emosional. Juga respon rasional, berpikir ini mengapa terjadi, bagaimana mengatasinya, kita harus bagaimana, itu respons-respons rasional. Tapi juga yang tidak kalah seru adalah respons spiritual atau iman. Di mana Tuhan? Apakah ini kehendak Tuhan? Apakah ini hukuman? Tadi kan lagunya Epit mengatakan anugerah dan bencana semata kehendaknya, lalu kita harus benar-benar bersih, suci. Nah, itu kan respon-respon iman menurut saya. Nah, seringkali respon emosional, rasional, iman itu saling terkait. Nah, itu yang menarik kita bagikan. Nah, penderitaan menjadi menarik sekaligus pelik manakala mendapat respons iman. Dari dulu, saudara-saudara, iman berusaha untuk mencari penjelasan. Ada istilah dalam bahasa Latin, fides quaerens intellectum, iman mencari pengertian. Jadi iman itu berusaha untuk mencari penjelasan rasional mengapa ini terjadi. Tuhan di mana? Mengapa Tuhan membiarkan banyak orang menderita misalnya? Harus ada penjelasannya supaya lebih bisa dipahami. Nah, pergumulan tentang penderitaan itu dari sisi iman, itu kalau dirumuskan itu ada di pertanyaan, ini yang garis miring ini. Misterinya itu di sini, yang susah dijawab. Jika ada Allah yang Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Baik, mengapa ada bencana dan penderitaan yang begitu besar? Padahal Allah itu Maha Baik, Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Melindungi, Maha segalanya. Kok masih ada penderitaan yang besar? Nah, itu pertanyaannya. Termasuk apalagi kalau penderitaan itu dialami oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang nggak layak, katakanlah menderita, kan begitu ya. Ya kalau yang mati itu orang-orang jahat, koruptor, penjahat, itu barangkali kita sudah bisa maklum, oh itu memang ganjaran, memang setimpal. Tapi kalau yang mati ini orang-orang baik, nah itu jadi pertanyaan besar dari sisi iman. Misalnya ketika pandemi merebak kan juga muncul ini isu ini menjadi mengemuka kembali. Pandemi itu kan membuat banyak orang yang katakanlah tidak berdosa langsung itu kemudian juga mati. Ada banyak pejuang, dokter, para medis yang baik-baik ya, itu juga malah mati. Nah itu keadilan Tuhan di mana kalau ini terjadi? Atau ada peperangan yang sangat besar, korbannya ratusan atau ribuan atau jutaan bahkan. Nah dan tidak semua yang mati itu kan ikut bersalah ya, bahkan banyak perempuan, anak-anak yang nggak berdosa tetap ikut kena bom dan sebagainya. Nah, bagaimana kita menjelaskan ini? Wong Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Baik, kita imani begitu, tapi kok Tuhan tidak mencegah itu, kira-kira begitu. Nah, dalam rangka menjawab misteri itu, ada seorang tokoh namanya Epikuros, seorang filsuf yang merumuskan trilema. Kalau dilema itu kan dua pilihan yang sama-sama sulit. Nah, ini trilema. Jadi ada tiga pilihan yang sama-sama tidak mudah.
Kemungkinan pertama bisa begini, apakah Allah itu mampu, namun tidak mau mengatasi keburukan. Jadi Allah Maha Kuasa, dia mampu, tapi Allah nggak mau tuh mengatasi keburukan atau kejahatan. Dengan sengaja Allah membiarkannya. Nah, kalau begitu, maka ia bukan Allah karena ia tidak Maha Kasih. Kalau Allah mestinya Maha Kasih dong, tidak membiarkan korban berjatuhan, tidak membiarkan kejahatan itu terjadi dengan luar biasa. Gitu. Kalau Allah mampu mencegah banjir, tsunami, gunung meletus, kenapa tidak dilakukan? Berarti kan Allah tanda kutip tega dan kejam, berarti dia tidak Maha Kasih. Nah, itu pertama. Yang kedua, apakah Allah mau namun tidak mampu mengatasi keburukan? Janjinya Allah itu kepengen mengatasi keburukan itu, tapi Allah nggak mampu. Nah, kalau Allah nggak mampu, berarti kan Allah tidak Maha Kuasa. Kalau begitu, ya bukan Allah dong. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, atau jangan-jangan Allah tidak mampu sekaligus tidak mau mengatasi keburukan. Kalau begitu jelas dia bukan Allah, karena tidak Maha Kuasa dan tidak Maha Kasih. Maksud Allah tidak mampu dan tidak mau, nah itu kan juga mengganggu keimanan kita ketika menghadapi derita. Nah, itu trilema yang diungkapkan oleh filsuf Epikuros. Dan ini diskusi yang panjang dan mungkin akan terus berlanjut selama ada penderitaan. Nah, itu filsafat. Lalu kita masuk ke teologi sekarang. Dalam dunia teologi, pergumulan tersebut termasuk dalam topik theodicee, dari kata theos, Allah, dan kata dike, yaitu adil. Theodicee itu isu topik yang berusaha membela atau mempertahankan keadilan Allah di tengah derita yang luar biasa besar dan banyak. Jadi begini, pokoknya kalau ada penderitaan, itu Allah tetap adil, Allah harus dibela, Allah tetap adil dan baik. Sing salah dudu Gusti Allah. Berarti harus ada yang lain yang salah, tapi Tuhan Allah nggak salah. Karena Allah itu pasti adil. Berarti ada biangkera orang lain yang perlu dipersalahkan kalau kita mau mencari mengapa begitu. Nah, itu teodicee begitu. Nah, teodicee itu menawarkan beberapa jawaban. Pertama, manusia tak perlu mempertanyakan keadilan Allah. Solusinya apa? Ya udah terima saja, nggak perlu bertanya. Jadi Allah adil, manusia nggak berhak bertanya-tanya. Udah terima aja, percaya aja, Allah tidak bisa diganggu-gugat. Manusia itu kecil, Tuhan Allah sangat besar, dan manusia nggak berhak untuk mempertanyakan atau menggugat Allah. Kalau terjadi apa-apa, terjadi bencana maksudnya. Itu pilihan jawaban pertama dari sisi teodicee. Yang kedua jawabannya adalah Allah hanya menciptakan kebaikan. Allah itu adil, Maha Kasih. Keburukan dan penderitaan itu adalah ciptaan dari entitas lain selain Allah. Bisa setan, bisa roh jahat, bisa macam-macam lah. Pokoknya bukan Allah. Allah hanya menciptakan kebaikan. Berarti kalau ada hal yang buruk dalam diri manusia, nah ini bukan ulahnya Allah, ini ulahnya yang lain. Katakanlah, biasanya kan setan atau roh jahat atau apapun. Solusinya apa? Solusinya ya tetap setia kepada Allah. Karena Allah tetaplah baik. Jawaban yang ketiga, ini biasanya agak melegakan. Penderitaan adalah bagian dari keseluruhan rancangan Allah yang indah. Jadi Allah itu merancang semuanya itu indah. Kalau ada keburukan atau kejahatan atau penderitaan itu bagian dari seluruh lukisan yang indah itu. Jadi Allah tetap adil, tetap theodicee tadi itu, theodike tadi. Solusinya adalah ya sabar aja. Kelak kita akan berjumpa dengan kebaikan setelah indah pada waktunya kan tiba saatnya. Nah, sekarang ketika masih menderita barangkali itu masih proses. Lukisannya belum jadi, nanti kalau sudah jadi itu indah akhirnya. Ada juga yang mengatakan misalnya itu yang paling bawah, manusia nanti akan mendapat ganjaran setimpal di surga. Jadi ya oke lah, di dunia kita mungkin menderita, dianiaya, tapi kan nanti di surga kita akan mendapat ganjaran yang indah. Jadi sabar saja. Ada yang pendapatnya demikian. Yang keempat,
penderitaan adalah hukuman Allah atas dosa manusia. Nah, ini yang juga banyak banyak dipikirkan oleh orang beriman. Setiap kali ada penderitaan, bencana, Allah itu sedang menghukum. Sing salah sapa, sing salah menungso. Tuhan Allah tetap adil. Nah, karena adil justru sing salah dihukum kan begitu ya. Solusinya adalah bertobat. Jadi kalau ada tsunami di Aceh itu berarti orang-orang Aceh berdosa. Kalau ada gempa berarti di situ berdosa. Kalau ada banjir di Pekalongan itu berarti karena orang-orang Pekalongan kebanyakan dosa, makanya harus bertobat kan. Kira-kira begitu. Nah, terlepas kita setuju apa tidak, nanti kita perbincangan di akhir. Nah, teologi hukuman ini juga mendapatkan legitimasi yang banyak dari kitab suci. Misalnya kisah Nabi Nuh itu ya, air bah itu kan hukuman Allah atas manusia yang tidak setia, lalu dimusnahkan kecuali Nuh dan keluarganya dan hewan-hewan. Lalu ada kisah Sodom dan Gomora misalnya, atau pembuangan di Babel itu kan juga Allah menghukum umatnya. Ketika manusia bertobat, lalu dipulihkan lagi, hukumannya selesai. Nah, ini nomor 4. Nomor 5, penderitaan adalah ujian atau cobaan dari Allah bagi manusia. Nah, seringkali kita mendengar atau mungkin mengucapkannya, sabar ini ujian dari Tuhan. Ini cobaan. Justru dalam rangka supaya iman kita lebih kuat, lebih murni itu harus diuji. Supaya lebih dewasa dan lebih kuat nantinya. Nah, solusinya adalah bertahan dalam ujian. Nah, itu 5 jawaban yang umum diberikan dalam dunia teologi terkait dengan ada Allah yang maha baik, maha kuasa, tapi kenapa kok ada penderitaan. Dan sebagainya, itu masih ada banyak jawaban. Nah, semua jawaban di atas juga dapat dirunut dasar Alkitab yang tadi saya sudah matur. Ada kisah Nabi Nuh, kisah Ayub itu kan orang yang salah ya. Tapi dia menderita luar biasa. Jadi itu soal-soal teodicea itu kayak gitu. Di mana keadaan Allah? Jelas-jelas Nuh itu orang yang sangat saleh. Allah sendiri yang ngomong di awal kitab Ayub. Tapi Ayub menderita luar biasa, kehilangan macam-macam, kekayaannya, keluarganya mati dan sebagainya. Tapi kan di Ayub di kisah Ayub itu kan ada iblis ya. Iblis yang mau mencoba lalu minta izin kepada Allah. Itu hambaku Ayub, orang yang sangat saleh. Terus iblis bilang, coba nanti kalau Ayub itu kehilangan keluarganya, kehilangan hartanya, pasti dia sudah meninggalkan engkau, ya Tuhan. Nah, dicobalah tuh sama si iblis. Nah, kita mungkin bisa mengatakan, oh, itu salahnya si iblis dong. Tapi kita juga bisa bertanya, loh, kok Allah membiarkan? Kok tega kan begitu? Sampai keluarganya mati, sampai semua-muanya habis kan begitu. Nah, itu Allah yang kejam juga muncul dalam kisah Ayub. Tulah itu kan ada 10 tulah kepada Mesir dan sebagainya. Lalu ada kisah Sodom Gomora, ada nyanyian-nyanyian Mazmur itu juga menarik. Misalnya Mazmur 22 itu kan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang dikutip oleh Gusti Yesus ketika disalib. Jadi ada perasaan ditinggalkan oleh Allah. Di mana Allah kok meninggalkan aku ketika menderita? Atau Mazmur 13 atau 113 saya lupa itu kan berapa lama lagi ya Allah aku menderita kayak tadi. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan teodicea yang mencoba mencari jawab keadilan Allah di tengah penderitaan. Atau kisah Yesus disalibkan kan? Atau yang menarik itu nanti saya bagikan juga Yohanes 9. Ketika ada orang yang buta sejak lahir. Itu menarik jawaban dari Yesus. Lalu ini bagian terakhir, saudara-saudara. Diskusi untuk menemukan jawaban teodicea tersebut berlangsung lama sampai sekarang, pun tidak pernah memuaskan. Selain itu, jawaban teodicea itu dianggap terlalu rasional, kurang menyentuh aspek emosi kadang-kadang. Nek pun rampung dipateni. Memang ada banyak orang yang beriman yang lalu menjadi ateis, tidak percaya pada Allah lagi. Karena apa? Yaitu menderitanya luar biasa.
di mana Allah? Kalau begitu aku nggak usah percaya pada Allah. Nyatanya banyak sekali penderitaan. Nah, dalam perkembangannya, saudara-saudara, setelah ada peristiwa, ini dalam dunia teologi ya, dalam peristiwa gempa bumi di Lisbon, abad 17, lalu ada pembantaian besar-besaran di Jerman itu, di Auschwitz, genosida, Nazi itu ya, Adolf Hitler, itu kan jutaan orang meninggal. Lalu ada bom atom Hiroshima Nagasaki, Perang Dunia Kedua. Nah, setelah itu kemudian orang mulai berpikir, setelah peristiwa-peristiwa itu kemudian bisa nggak jawaban teodicea itu dicarikan alternatifnya. Jangan-jangan ini bukan soal Allah yang adil, tapi yang lain jawabannya. Makanya kemudian muncul ini. Jawaban salah satunya yang menarik itu adalah Allah yang turut menderita. Nah, kalau teodicea tadi kan lebih ke rasional, jadi kurang menyapa para korban. Tapi kalau jawaban Allah bukannya menghukum, bukan menguji, bukan tidak bukan tidak ada, tapi Allah ada, Allah hadir, dan Allah turut menderita bersama dengan orang yang sedang menderita. Nah, ini refleksinya adalah dari peristiwa salib. Yesus itu kan Allah yang turun menjadi manusia, manusia yang ikut menderita, bahkan mati. Nah, itu dasar teologisnya. Kalau kita menjawab Allah turut menderita, itu kan berarti lebih berpihak pada korban. Kalau kita mengatakan Allah menghukum, ya belum tentu yang si korban menderita itu terima loh. Aku nggak berdosa kok. Kenapa kok yang malah menderita aku atau keluarga aku kan? Belum tentu mereka terima. Atau Allah sedang menguji. Tapi mengapa kalau menguji kok harus dengan mengorbankan nyawa yang banyak? Nah, tapi kalau jawabannya Allah ikut menderita, itu lebih, katakanlah lebih ramah kepada para korban. Jawaban terakhir yang barangkali menjadi alternatif, tidak harus disetujui ya, itu dalam tradisi spiritualitas atau mistik. Nah, orang-orang yang punya tingkat spiritualitas yang tinggi, justru penderitaan itu dijadikan salah satu ajang untuk bisa mengalami dan berjumpa dengan Allah. Bukan ketika deritanya hilang baru mengalami Allah, tapi ketika masih menderita, itu muncul pengalaman, keyakinan Allah melindungi, Allah mencintai, Allah ada bersama dengan aku. Nah, di saat-saat seperti itulah justru Allah bisa sangat dekat ditemui, dijumpai dan dialami. Nah, itu dalam kacamata mistik atau spiritualitas itu dimungkinkan. Nah, itu materi singkat Bapak dan Ibu, Saudara. Hanya peta besarnya saja. Nah, monggo Bapak Ibu bisa setuju dengan jawaban yang mana dari kelima tadi, atau tawaran dua ini terakhir melampaui teodicea, atau punya jawaban yang lain juga boleh. Yang penting kita saling berbagi dan saling berdialog. Semua jawaban ini tidak ada yang paling benar dan paling salah, tetapi semua jawaban itu punya kekuatan dan punya kelemahan. Nggak ada jawaban yang tunggal dan itu bisa berlaku untuk semua penderitaan. Oke, saya berhenti di sini supaya kita bisa punya waktu lebih untuk saling berbagi pengalaman ataupun penghayatan iman. Barangkali di antara panjenengan ada yang mungkin pernah mengalami penderitaan, lalu bagaimana kita mengatasinya, itu juga akan menjadi menarik. Oke, monggo. Ini sudah ada Pak Marsono, ada Bu Parman, ada Bu Bekti, ada Bu Suratsina, ada Bu Arih, ada Bu Sakius ya. Silahkan Bapak dan Ibu. Mau menanggapi boleh, bertanya boleh. Sambil diunjuk dan di. Saya nyoba Pak Argo. Monggo Pak Toto. Oke. Saya mencoba. Halo. Oke, silakan Pak Toto. Oke. Terima kasih. Selamat malam Bapak dan Ibu.
Kalau tidak salah sudah 3 kali ini ya Pak, Bapak Ibu ya, 3 kali ini kita mampu atau bisa menyelenggarakan, melaksanakan atau mengikuti PA online ya, sungguh luar biasa, bisa menjawab masa-masa COVID-19 pandemi yang ditakutkan pada sebagian orang, dan itu memang ada. Kalau kita berkerumun terlalu dekat ya, tidak tahu kita OTG, nanti kita bisa ketularan ya. Dengan terobosan ini saya sungguh bersyukur ya, GKJ mampu menyelenggarakan PA seperti ini. Terima kasih Pak Argo. Saya akan mencoba dari tadi lagu yang saya jiplak ya dari Ebit ya, sungguh luar biasa, saya suka sekali itu beberapa syair dari pengamatan kami ya. Syair lagu Ebit itu rupanya Ebit itu sudah ke arah teodis ya. Menurut saya ini ya, ke arah teodis, artinya Tuhan ini memiliki atau mempunyai satu keadilan ya. Terutama itu bait yang keempat itu kan. Jadi Ebit rupanya akan mengalami perjumpaan secara teologis. Dia mesti berjuang untuk memerangi diri. Mari kita bercermin ya. Dan kita berusaha, Ebit berusaha untuk Tuhan itu tersenyum ya, walaupun menderita. Nah, itu terlihat dari beberapa syair itu ke arah teodis ya. Dari tadi yang dijelaskan secara teologis, di mana di sana banyak apakah Allah itu menghukum melalui penderitaan, apakah penderitaan itu adalah bagian dari rancangan Allah ya. Saya mencoba ini Pak dari sejarah ya, sejarah penciptaan Allah dulu. Jadi Allah ini rupanya di dalam menciptakan itu endingnya itu ada penyesalan ya. Di sana berarti sebenarnya Allah itu menderita juga, ikut menderita. Loh, setelah saya menciptakan Adam Hawa hidup enak indah sekali di Taman Eden, kok tiba-tiba ada sesuatu musibah. Boleh dikatakan bencana itu. Bencana tragedi ya, tragedi awal penciptaan. Nah, rupanya di sana Allah menyesal ya, bayangan Allah menyesal itu seperti apa. Sehingga Allah itu turut menderita. Dan Allah tidak hanya diam, dia konsekuen. Aduh, aku kudu piye ya, mungkin di Jawa gitu. Di dalam hati Allah, saya harus bagaimana ini tindakan saya? Kok bisanya ciptaan saya kok jadi begini? Nah, perjalanan itu menjadi sebuah fenomena yang jadi sebuah Alkitab, kitab suci yang dipercayai, itu bisa dilihat dari endingnya Allah, karya Tuhan Yesus. Ya, saya singkat saja ini. Ya. Karya Tuhan Yesus. Dia menderita luar biasa. Ya piye carane? Saya ikut menderita. Wong saya sudah salah kok menciptakan ciptaan saya. Terjadi seperti itu ya saya akan menebusnya. Saya juga ikut menderita. Sehingga terjadilah karya Allah melalui Yesus Kristus itu. Tapi ini bukan satu vonis ya, bukan satu vonis ya. Ini menurut saya condong bahwa Allah itu turut menderita di dalam musibah atau bencana. Itu saya Pak, sementara membuka saja matur nuwun. Matur nuwun Pak Toto. Ini ada pendatang baru juga Mas Ria Irawan dari Batang. Selamat datang. Nah, seingat sebentar Pak Pur, nanti Pak Pur lalu Pak Nyoman. Allah yang menyesal itu oke mungkin menciptakan lalu Allah menyesal, tapi juga pernah ada episode Allah menyesal itu ketika setelah Allah menghukum. Setelah air bah itu kan Allah menyesal. Terus saya lupa ada peristiwa satu lagi itu.
Nah, Allah Iya. menyesal karena telah menghukum manusia dengan keras. Jadi dari sisi itu juga Allah menyesal. Oke. Tapi menarik ini, Allah juga menyesal ya. Berarti Allah juga sedih, Allah juga menderita. Iya. Oke. Matur nuwun. Silakan Iya, Pak iya. Purnomo dulu lalu nanti Pak. Benar. Monggo Pak Pur. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam. Semoga malam ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan memberkati kita. Saya setuju dengan narasi apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Ada 5 poin tadi, baik itu yang teologi maupun yang lain. Itu saya sangat setuju. Demikian juga apa yang disampaikan Pak Toto tadi, bahwa Allah itu menderita, itu saya juga sangat setuju. Contohnya Ayub. Ayub dicobai oleh iblis, seizin Allah namun jangan diambil nyawanya. Kan seperti itu. Ternyata setelah proses itu terjadi, Ayub dipulihkan kembali dengan yang berlimpah ganda. Itu memang demikian. Demikian juga perjalanan bangsa Israel ya, dari Mesir sampai dengan Kanaan, ini kalau ditempuh secara normal hanya beberapa hari. Namun itu Allah untuk menguji umatnya sehingga perjalanan itu sampai 40 tahun ya. Mungkin bagi mereka yang ikut perjalanan rombongan itu kan juga sangat menderita. Itu sebetulnya Allah menguji untuk mereka bisa kembali lagi ke lukisan pertama, gambar yang pertama, bahwa Allah menciptakan manusia itu segambar dengan Allah. Itu saya sangat. Ini pengalaman, Pak. Pengalaman saya sampai dengan sekarang ini sudah 60-an tahun, ini banjir 88. Banjir di daerah Pemalang itu tahun 88, ya. Banjir tahun 88 ini saya ambil maknanya itu mengingatkan kembali kepada manusia bahwa kemampuan manusia ini sangat terbatas. Kemampuan manusia sangat terbatas. Contohnya membuat bendungan yang sedemikian rupa, ternyata dengan banjir, bendungan itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berguna. Nah, demikian juga dalam banjir itu, saya mengalami waktu itu masih di Sikuang, Kendal-Sari, itu menimbulkan kepribadian, kepedulian, menimbulkan kepedulian terhadap sesama. Ya, saat itu juga spontanitas, ada yang membuka dapur umum, ada yang menolong dan sebagainya dan sebagainya. Demikian juga banjir Pekalongan yang kita alami saat ini juga demikian. Ini membuka kepedulian kita. Ternyata GKJ kita sangat luar biasa dan Tuhan ada di dalamnya. Dengan dibuktikan dari kemampuan GKJ yang sangat sedikit ini bisa menjangkau berbagai kalangan yang lebih luas lagi. Karena ada bantuan dari klasis, dari sinode dan sebagainya. Ini kan merupakan campur tangan Allah untuk kita peduli kepada saudara-saudara kita yang saat ini kena banjir. Berarti kalau kita maknai bahwa musibah itu temanya makna apa itu tadi lupa. Makna Itu saya itu saya sangat setuju. Kita sangat setuju dulu bahwa musibah itu juga merupakan ujian bagi kita, peringatan bagi kita agar kita ini sadar bahwa di atas langit masih ada langit, yaitu kekuasaan Allah. Manusia ini hanya terbatas. Maka dari itu kita kembali lagi bahwa kita saat ini dituntut untuk kepedulian nyata. Kepedulian nyata. Bahwa menurut saya bahwa kita ke gereja, kita PA seperti ini hanya merupakan teori pelajaran di mana kita terapkan di dalam lingkungan kita masing-masing. Kalau kita hanya mendapatkan teori seperti ini, tahu, tapi tidak diterapkan dalam lingkungannya,
ya sama saja bohong. Sementara itu Pak Pendeta, barangkali ada kekurangan, mohon maaf pada Pak Pendeta dan rekan-rekan semuanya. Matur nuwun. Oke, matur nuwun Pak Purnomo Hadi. Selamat datang Mbak Gubet dari Bogor ini, pendatang baru. Oke, Pak, kita ke Pak Nyoman, silahkan, tadi sudah angkat tangan. Monggo Pak Nyoman. Dari Pak Pur. Itu Mbak Tegas baru kelihatan ya. Oke. Dari Pak Pur tadi kita belajar salah satu makna bencana adalah tumbuhnya kepedulian dan aksi-aksi sosial dan sebagainya, itu menarik. Silakan Pak Nyoman. Dinyalakan mic-nya dulu Pak, mic-nya masih mute. Nah, sip. Bisa dengar ya? Terima Oke. kasih. Selamat malam. Selamat malam, Bapak Ibu ya. Terima kasih boleh bergabung di sini. Yang pertama saya sampaikan, saya ikut prihatin, ikut berempati kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang saat ini sedang menderita karena musibah itu. Tadi sudah dijelaskan bahwa di balik musibah ada makna yang tersembunyi, itu adalah rencana dari Tuhan. Kalau saya menyoroti, oleh karena saya mungkin iman saya yang belum baik, saya menyoroti bahwa musibah ini adalah hubungannya sebab akibat. Ini bencana alam yang disebabkan oleh alam juga. Kalau kita menengok sekarang di daerah atas, itu sudah banyak sekali dibangun untuk wisata, seperti kuliner, makan, bahkan untuk orang datang ke sana bersenang-senang, banyak pohon yang ditebang, kemudian penyimpanan air secara istilahnya ilmunya itu sudah tidak bisa menyimpan air lagi kalau banyak pohon yang ditebang. Jadi hukuman tadi itu adalah hukum sebab akibat yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Kalau menurut saya Allah itu maha baik. Sampai kapanpun, sampai memutih rambut kita, Tuhan tetap mendampingi kita, Tuhan tetap menuntun kita. Jadi marilah kita sadar diri, tapi ini tidak perorangan, jadi banyak tidak secara keseluruhan, secara makro. Jadi kita harus sama-sama menjaga alam ini. Kita harus bersahabat dengan alam. Kita harus merawat alam agar alam tidak murka oleh karena kehendak Tuhan. Jadi dengan semata-mata ini hanya menyalahkan Tuhan saja, tapi kita harus introspeksi bagaimana kita bisa menjaga alam, kita harus bisa bersahabat dengan alam, bersahabat dengan lingkungan kita. Ini karena ulah segelintir manusia yang ingin menjadi populer, yang ingin memperkaya diri karena hubungannya tadi dengan mungkin kalau membuat lahan baru untuk berwisata, lahan baru untuk misalnya bersenang-senang orang, mereka tidak memikirkan dampak lingkungan yang ada di sekitar. Jadi mohon maaf kalau menyalahkan itu bukan berarti saya tidak suka dengan adanya wisata, saya juga sering ke wisata juga, tapi ini adalah hubungannya sebab akibat. Dan kita juga melihat bahwa Tuhan juga pasti menguji pada diri kita. Seperti Rasul Paulus pun kalau untuk mencapai hal yang baik, banyak sekali cobaan yang dialami, banyak sekali derita yang dialami, tapi tidak putus asa, tetap berfokus pada Tuhan, pada firman Tuhan, ya Tuhan pasti tetap beserta kita. Jangan kita kemudian kalau pas ada bencana kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan siapa-siapa, mari kita sama-sama introspeksi diri. Bagaimana kita bisa menjaga diri kita, bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita, bagaimana bisa menjaga alam kita. Contoh yang nyata Pak, di depan apotek ibu kota, itu kan sudah dibangun seperti dermaga itu untuk mencari, untuk membersihkan sampah-sampah. Ya, itu harus dikepas itu, trotoarnya itu dipendekkan. Nah, salah satu dari musibah banjir itu datangnya air ya dari itu mengalir banyak sekali itu, Pak. Itu karena tidak melihat risiko apa yang akan dialami dengan alam seperti ini.
ada. Kita tujuannya sih baik, tapi kemudian efeknya, risikonya yang dialami seperti itulah. Himbauan saya, ajakan saya, marilah kita bersama-sama introspeksi diri, kita menjaga diri kita, menjaga lingkungan kita, menjaga alam kita, kita bersahabat dengan alam, walaupun umpamanya didirikan suatu tempat wisata, tempat untuk resto, untuk makan-makan dan lain-lain, tapi jangan lupa menjaga kelestarian alam. Itu banyak juga lagu dari Epi, dari Randy Engine juga mengajak kita seperti itu, bahkan juga dari Iwan Fals, banyak kalau dari lagu seperti itu. Kita menjaga alam, bersahabat dengan alam, tidak egois terhadap keinginan kita sendiri-sendiri, kita untuk pribadi kita. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya hubungan sebab akibat dan kita menjaga keakraban dengan alam, dengan lingkungan, kita menjaga kesehatan. Oke. Itu Pak, terima kasih. Matur nuwun Pak Nyoman. Jadi yang menarik adalah Pak Nyoman menyoroti ada peran manusia yang perbuatannya itu menjadi penyebab bencana juga. Misalnya banjir itu kan karena hutan-hutan digunduli, lalu permukiman menggusur daerah-daerah serapan, lalu sampah dan sebagainya itu. Dalam konteks banjir barangkali itu masuk akal dan oke, itu saya setuju, harus menyadari bahwa kadang-kadang manusia juga bikin ulah sehingga alam rusak. Nah, memang pendapat itu kemudian ditantang oleh pertanyaan begini. Lah tapi kan yang berdosa itu para penggede yang duitnya akeh, bikin pariwisata, bikin ini nebang pohon hutan di atas sana tapi yang kena imbasnya itu orang-orang kecil yang nggak tahu apa, yang rumah-rumahnya koyor dan sebagainya makin menderita kan begitu ya. Jadi Tuhan nggak adil nih yang dosa si juragan itu, tapi kan yang kelelep sak kota Pekalongan. Jadi kan itu barangkali menjadi pertanyaan juga. Yang kedua, tantangannya adalah hal itu tidak selalu bisa berlaku untuk bencana-bencana yang lain, misalnya tsunami atau gempa. Ya nggak tahu ya apakah ulah manusia itu bisa mengakibatkan tsunami dan gempa, tapi kan kayaknya enggak. Ya kalau banjir itu mungkin kita masih masuk akal, karena hutan digunduli lalu sampah sembarangan banjir. Tapi kalau tsunami itu kan gimana, manusia nggak ngapa-ngapain tapi ada bencana kayak gitu ya. Jadi untuk konteks banjir oke, saya setuju sekali tentang pendapat Pak Nyoman, dan saya pikir salah satu makna di balik bencana adalah bagaimana kita disadarkan pentingnya merawat keseimbangan ekologis. Kayak yang banjir di Kalimantan Selatan itu kan nggak pernah tuh, sekian puluh tahun baru ini banjir. Ya karena hutan gunduli, jadi kebun sawit, lalu tambang batu bara. Tapi kan itu di daerah yang aman gitu ya, nggak kena banjir, yang daerah selatan yang nggak ngapa-ngapain, yang nggak berdosa tanda kutip ya. Nah itu dilema-dilema yang muncul seperti itu memang dalam perbincangan tentang teodise, tentang Allah dan penderitaan. Matur nuwun Pak Nyoman. Nanti bisa ngendiko lagi ya kalau mau menanggapi. Monggo sanesipun sinten yang mau ngendiko. Pak Yulianto boleh dari Seruang ini. Ini ada ngomong-ngomong Pak Yulianto itu ada Bu Bekti ini yang juga orang sebentar, bukan ya? Bu Bekti itu Kebumen atau mana ya? Saya lupa, tapi daerah sana. Oke, silakan Pak Yulianto kalau mau menanggapi. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Sugeng dalu Bapak Ibu, salam kenal. Saya Yulianto dari Kebumen. Mohon maaf dan terima kasih sudah diizinkan untuk bergabung di Zoom ini. Menarik, di GKJ Pekalongan ada forum saresan seperti ini, sehingga ini memperluas cakrawala kita, menambah wawasan juga di dalam kita berbakti kepada Tuhan dan juga mengembangkan iman kita. Malam hari ini temanya menarik, makna di balik bencana. Seperti kita ketahui kemarin memasuki tahun 2021 ini kan bencana bisa dikatakan bertubi-tubi, baik itu bencana alam maupun bencana sosial misalnya itu juga ada. Nah,
Di Kebumen aja ini dalam minggu-minggu ini ada 3 desa yang terkena dampak tanah longsor, kemudian juga banjir juga pernah melanda Kebumen di awal Januari kemarin. Nah, berbicara tentang bencana, memang bisa ditarik satu bisa dikatakan bisa dilihat dari sisi ilmiah, karena kemarin di awal pertengahan Januari itu kemarin ada dari LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang ada di Kebumen itu mengadakan webinar seperti ini juga, bencana alam dan mitigasinya. Ternyata bencana itu juga bisa dimitigasi, bisa dicegah caranya, kemudian kalau itu pun terjadi, itu bisa diantisipasi dampaknya. Dari sisi ilmiah seperti itu. LIPI di Kebumen itu gencar di dalam mitigasi bencana agar manusia, masyarakat, warga itu sadar bahwa kita semua di Indonesia itu hidup di tengah-tengah bencana, akrab dengan bencana di Indonesia karena dari sisi geografisnya. Itu dari sisi ilmiah seperti itu, karena dipandang bahwa bumi ini setiap saat harus mencapai titik seimbang. Jadi ketika tidak ada keseimbangan di situ, maka ada satu yang harus ada bencana supaya bisa seimbang seperti itu. Itu dari sisi ilmiah. Kemudian dari sisi iman yang kita pahami bahwa bencana itu menumbuhkan empati bagi kita semua, bahwa ada satu warga yang terkena bencana. Nah, ini bagaimana kita berbuat kasih di situ. Jadi menurut saya, kalau dari diri saya ini memandang satu bencana bahwa ini adalah satu hal yang pasti, karena kita masih di dunia, kita harus berakrab dengan bencana yang akan terjadi dan terus terjadi. Itu dari sisi mitigasinya bisa kita pelajari, tetapi dari sisi iman kita harus berserah kepada Tuhan. Menarik tadi materi yang disampaikan oleh Pak Pendeta Argo dari sisi Allah yang adil, yang tadi disampaikan Theodise itu, memang bisa dikatakan itu bisa menjadi dipahami bahwa Gusti Allah kok tega sekali kepada umatnya, sampai-sampai kok diberikan penderitaan yang seperti ini. Tetapi saya yakin bahwa setiap bencana akan ada rencana Tuhan yang indah untuk setiap kita. Dari sisi iman itu, maka sudah seyogianya lah kita berserah kepada Tuhan, untuk terus memohon kepada Tuhan di dalam bencana yang ada ini. Kita diberikan kuat gitu, kemudian kita bisa menyatakan kasih kita kepada sesama kita. Saya kira itu dulu Pak Pendeta Argo yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada pertanyaan lagi. Terima kasih. Matur nuwun. Nah, saya pikir menarik ya, Pak Yuli itu mengungkap dua sisi respon yang saya setuju harusnya memang kita miliki gitu ya. Pertama, respons ilmiah rasional bencana itu kan bisa ditelusuri penyebabnya, akibatnya dan sebagainya. Itulah mengapa mitigasi menjadi penting. Mitigasi itu kan membangkitkan kesadaran kita bahwa kita berisiko bencana alam, apalagi di Indonesia dan sebagainya. Ada banyak gunung, ada banyak laut, pantai dan sebagainya, itu harus disadari. Setelah sadar, lalu bagaimana kita meminimalisasi risiko supaya kalau ada fenomena alam itu korbannya tidak banyak, kerusakannya bisa diminimalisasi. Nah, mitigasi kan soal itu. Nah, seringkali itu diabaikan oleh
manusia. Karena apa ya? Yang lalu dipentingkan itu semata-mata soal iman. Saya tidak mengatakan respon iman salah ya, tetapi menurut saya perlu dilengkapi dengan respons ilmiah tadi itu tentang mitigasi. Misalnya, nah, lalu respon iman ya silahkan, ada banyak refleksi, bisa dipilih dari tadi 5 pilihan atau memilih yang lain lagi itu enggak masalah. Yang penting bagaimana refleksi iman itu bisa tidak hanya membuat kita ayam, tapi apakah itu juga pas bagi sesama kita. Misalnya ketika kita mengatakan itu hukuman, itu kan seolah-olah kita menilai yang korban itu berdosa. Belum tentu, yang berdosa mungkin pelaku yang lain yang tadi nebang hutan dan sebagainya itu. Nah, empati, kepedulian yang tadi diungkapkan oleh Pak Yuli menjadi makna yang menurut saya perlu dibangun justru. Bukan soal menilai hukuman, ujian, dan sebagainya, tapi kepedulian. Matur nuwun Pak Yuli. Nah, nanti bisa sambung lagi. Saya tadi mau motor apa ya, tapi lupa. Rata-rata kan kita itu orang beriman ini ya, sangat menjaga wibawa Allah. Maksudnya gini, Allah itu seolah-olah tidak boleh digugat gitu ya. Makanya teodicea itu kan begitu. Allah pasti adil, pasti baik. Tapi dalam pengalaman cerita beberapa orang, jemaat itu juga mereka pernah sampai pada tahap menggugat Allah karena menderita sakit parah misalnya, atau kehilangan anggota keluarga yang disayangi, lalu menggugat Allah di mana, atau kok tega dan sebagainya, sampai berbulan-bulan itu tidak tidak ke gereja misalnya gitu. Sampai ada yang begitu toh. Di beberapa kasus sampai sangat kuat, bahkan sampai kemudian meninggalkan Allah. Jadi ateis lah dan sebagainya. Itu respon yang juga muncul sebenarnya. Tapi rata-rata itu orang beriman atau apalagi orang GKJ itu kan halus-halus, jadi ya oke lah, kita yang sabar saja, kita yang berserah, kita dan sebagainya, nanti indah pada waktunya. Ya, anyway itu oke juga. Hanya saya ingin mengatakan, seandainya pun ada orang yang sampai menggugat Allah, mempertanyakan Allah, sampai mungkin tidak percaya pada Allah pun, itu menurut saya sah-sah saja. Itu bagian dari proses beriman juga kan. Kan Ayub juga sampai pada tahap itu juga pada saat tertentu. Tapi Ayub kemudian endingnya kan dipulihkan, keluarganya dipulihkan, kekayaannya dipulihkan berlipat-lipat, itu kan happy ending gitu ya. Tapi kan itu kita sudah tahu kitabnya sampai pasal 42, tapi kalau kita menempatkan diri pada posisi Ayub dan sahabat-sahabatnya ketika penderitaan itu sedang bergulat, kan mereka belum tahu endingnya kan begitu kalau secara naratif. Nah, itu juga jawabannya menarik itu. Itu respon saya. Ada lagi nggak ya yang mau nantikan? Monggo silakan. Tanya boleh, berpendapat boleh. Pak Marsono silakan, Pak. Ini yang sehari-hari juga bersentuhan dengan orang-orang menderita, terutama menderita sakit, termasuk pasien COVID ini. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih. Mendengar ya Pak? Oke. Dengar suaranya jelas? Ya, jelas. Oke, saya pakai nih. Selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Argo dan Bapak-Bapak Ibu. Ini kebetulan saya ingin berpendapat sedikit sih tentang makna di balik bencana atau musibah ya. Kalau menurut saya sih, kalau musibah atau bencana itu bagaimana cara kita mengimani sih suatu kejadian itu dengan bersudut pandang secara positif saja. Karena menurut saya itu ada seperti tadi yang di teorinya Pak Pendito, secara seperti lukisan, nanti indah pada waktunya. Jadi bencana itu tidak harus dengan musibah itu tidak harus dengan universal lah, seperti banjir atau, tapi musibah itu dengan seperti tadi Pak Argo bilang, mungkin seperti pesawat Sriwijaya juga ya, ada kehilangan anggota keluarga. Nah itu secara pribadi mungkin bagaimana kita bisa memaknai itu tergantung iman kita. Semoga iman kita semakin kuat
dengan berpikiran secara positif. Karena ada beberapa ya itu kadang-kadang memang seperti karena orang baik pun yang sudah baik diambil oleh Tuhan. Sedangkan orang yang benar-benar jahat ada yang masih istilahnya masih bertahan hidup. Nah, itu tergantung dari sudut pandang kita sih, bagaimana kita mengimani sebuah kejadian itu. Jadi menurut saya kadar iman kita saja yang menjadi tolak ukur, gold standarnya untuk istilahnya memandang suatu kejadian atau musibah. Itu mungkin itu aja Pak Pandito. Enggak, terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Marsono. Jadi kembali ke soal keimanan kita. Ini di sini tuh pesertanya ini ya orang-orang yang kayaknya sedang tidak menderita, jadi kayaknya enteng-enteng. Ada nggak yang sedang atau pernah bergumul sampai kemudian stres berat lalu depresi lalu apa? Supaya sudut pandangnya itu lengkap. Mbak Geget gimana? Kamu sedang menderita nggak Mbak? Silakan, siapa yang mau ngendika lagi boleh. Ada Bu Markus, ada ini yang Mas Ria ini Pak Sagius, Bu Sagius atau Mas Ria sendiri boleh. Pak Ramdhani, Bu Ware, Hesti, Mas Nabi. Mbak Geget silakan Mbak Geget membuka ini. Tanya Pak. Oh Pak Por silakan Pak Por dulu. Tanya Pak. Ini bahwa alam kita di tahun 2021 dengan alam 50 tahun yang lalu ini juga sangat berbeda. Apalagi 100 tahun yang lalu juga sangat berbeda. Nah, pertanyaannya, sekarang ini manusia kan makin bertambah. Di Indonesia ini jumlah warganya, penduduknya itu kurang lebih sudah 281 juta jiwa. Iya, juta jiwa. Nah, sekarang ini mereka ini kan butuh empan papan, Pak. Ya, butuh empan papan dan sebagainya. Nah, sedangkan Tuhan menyediakan alam ini untuk dikelola dengan baik. Ya, dikelola dengan baik. Pertanyaannya bahwa apakah salah kalau yang tadinya rawa-rawa dijadikan tempat pemukiman, yang dulunya sawah dijadikan tempat pemukiman, dijadikan tempat wisata dan sebagainya. Ini pertanyaan saya, apakah salah? Karena bertambahnya penduduk, tempatnya yang ada itu. Sementara itu Pak, pertanyaannya Pak. Oke, Pak Nuwun. Menarik ini. Iya, Geget. Saya merespon, nanti Mbak Geget meneruskan. Pertama, memang sih ada Alkitab di ayat berapa itu kejadian yang mengatakan penuhilah bumi, ya, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Lalu itu seringkali menjadi legitimasi atau pembenaran kita beranak pinak banyak sekali. Tapi memang manusia itu beranak pinak kan sejak lama, sejak ada revolusi pertanian, katanya begitu ya. Karena punya tempat, membuka lahan, lalu beranak pinak. Ketika manusia masih nomaden pindah-pindah itu sedikit sekali populasinya. Karena kan repot kalau punya banyak anak, sedangkan harus pindah-pindah dalam waktu yang singkat. Nah, memang sekarang itu banyak ahli itu ahli macam-macam ya, ahli teologi maupun ahli sains alam, biologi termasuk yang menyarankan supaya manusia itu sudah waktunya menyetop pertambahan penduduk atau jangan sepesat ini gitu. Jadi dikurangilah laju pertumbuhan penduduk. Kenapa? Karena overpopulated. Bumi ini sudah tidak lagi akan bisa menampung manusia yang jumlahnya semakin banyak. Tadi sudah berapa ya? Sekarang 7 miliar kalau nggak salah. Seluruh bumi itu. Pertama, tempatnya terbatas. Kedua, sumber dayanya pasti akan rebutan. Sekarang kita mungkin belum, tapi kelak akan ada krisis pangan, krisis air bersih, dan sebagainya itu. Jadi itu tantangan global yang
masuk akal secara ilmiah tadi harus diprediksi dan kita mulai sadari. Itulah mengapa KB penting dan sebagainya lah. Ya kecuali nanti ditemukan planet lain setelah Bumi, mungkin ada Mars. Ngomong-ngomong hari ini ada berita roketnya Cina itu sudah bisa mendarat di Mars, dan yang nggak tahu ya apakah nanti akan ada kehidupan di sana lalu kita boyongan pindah planet, itu kan nggak tahu juga. Nanti di sana ada perkampungan, perkotaan dan sebagainya. Tapi kan itu masih jauh dan kita belum punya jawaban yang pasti. Ya risiko besar dari populasi yang besar adalah membengkak adalah yaitu sumber daya akan berkurang. Yang kedua, global warming, perubahan iklim yang ekstrim itu akan semakin cepat karena penggunaan energi juga banyak. Hutan-hutan akan semakin berkurang. Jadi dari sisi itu ya kalau dikatakan salah ya mungkin bukan salah, tetapi ada risiko yang ada konsekuensi yang harus disadari. Nah itu menurut saya begitu sih Pak. Lalu bumi ini kan memang pernah nggak ada manusianya ya, suatu dulu zaman dulu, terus ada manusia, lalu ada dinosaurus dan sebagainya. Kalau buminya sih oke-oke saja ya. Hanya kan sekarang isu yang berkembang itu adalah manusia itu terlalu merasa dirinya itu paling utama, antroposentris gitu ya. Pusatnya itu semuanya manusia. Segala macam kebijakan yang penting itu manusianya kepenak, manusianya untung. Lalu siapa yang dikorbankan? Ya alam, ya hutan, ya hewan-hewan, tumbuhan dan sebagainya itu, sehingga nggak seimbang. Nah, pandemi COVID itu termasuk yang menyadarkan bahwa manusia itu sudah melampaui batas. Kenapa kok virus yang di kelelawar itu aman-aman aja, tapi ketika nemplok ke manusia jadi pandemi yang luar biasa ya, karena populasi tempat tinggalnya si kelelawar itu sudah digusur oleh manusia, bla 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 ya. Nah itu kan menyadarkan kita makna di balik pandemi salah satunya adalah bahwa jangan-jangan manusia inilah virusnya, sehingga alam nggak seimbang, alam sakit. Kalau kita melihat bukan hanya antroposentris, bukan pusatnya manusia, tapi kosmosentris. Alam juga harus dihargai. Kita penting, tapi hewan-hewan juga penting, tumbuhan juga penting, bumi juga penting. Nah, manusia ini kan hanya pendatang baru yang baru kemarin sore, bagian dari ekosistem itu. Makanya harus menyadari itu sih menurut saya begitu, Pak. Oke, itulah kira-kira. Sebelum yang lainnya Pak Argo, sebelum nanti di sana tadi saya melihat Mbak Geget ya. Mbak Geget. Nah, saya nambahi Pak. Nggih, mumpung masih menarik ini pertanyaannya Pak Purnomo Adi, ya ada kaitannya sih, ada kaitan dengan tema ya. Mungkin yang dimaksud Pak Pur kan apakah bisa alam diubah dan sebagainya, timbul kerusakan, bencana ya, endingnya kan kayak itu. Kalau menurut saya begini Pak, bahwa alam ini kan bertumbuh, berkembang atau berproses. Ini sebenarnya sama Pak, sejak dulu dengan sekarang. Dan di sana contoh ya, zaman dulu penduduk masih sedikit. Tapi apakah dulu tidak ada kelaparan? Apakah dulu tidak ada musibah? Ya. Dan zaman dulu juga ada orang yang sejahtera. Kalau lihat sejarah Alkitab Perjanjian Lama kan lebih ngeri lagi. Ada bencana kelaparan. Padahal kalau dilihat alam kan masih subur, masih dihuni oleh beberapa orang saja. Tapi ada pembunuhan, ada kelaparan, ada orang yang tidak punya rumah. Kita lihat sekarang ya pertumbuhannya. Justru sekarang pun dengan penduduk dunia itu miliaran ya. Kalau tidak salah miliar itu berapa miliar. Itu ya boleh dikatakan banyak orang yang sejahtera, bisa menikmati teknologi tinggi. Ya. Artinya begini, artinya bahwa Tuhan ya, atau kita manusia itu tidak melihat zamannya. Jadi Allah hadir pada zamannya. Ya.
pada zamannya. Seperti pendidikan lah. Pendidikan itu berkembang menurut zamannya. Kalau pendidikan dulu diterapkan sekarang, mungkin tidak pas. Ya. Pendidikan sekarang terus makin maju. Ya. Itu sama, bahwa perkembangan dunia itu yang menurut zamannya. Sama dulu ya musibah banyak orang kelaparan. Sekarang malah boleh dikatakan orang kelaparan ya orang yang membantu lebih banyak, ya, peduli lebih banyak ya. Apalagi globalisasi itu PBB itu memiliki satu organisasi yang luar biasa. Dia punya Bank Dunia, punya WHO dan lain sebagainya, peduli semua. Sehingga permasalahan yang diutarakan Pak Pur tadi ya, permasalahan apakah orang sekarang bisa menguasai, boleh-boleh saja, silakan dikuasai. Tapi tadi dengan rambu-rambu ya, kalau zaman dulu mamanya kok zaman kerajaan, zaman kalau sekarang itu ya kayak dulu Nazi ya, diktator ya, dulu ya raja-raja begitu, diktator ya, membunuh seenaknya dan sebagainya. Nazi ya pernah begitu ya. Kita juga pernah mengalami seperti itu zaman Orde Baru ya. Ada Petrus pembunuhan dan lain sebagainya. Artinya sama, perkembangan sama ya. Tinggal bagaimana orangnya mengelola. Jadi kalau menurut saya bahwa Tuhan hadir pada masanya. Ya, Tuhan hadir pada masanya perkembangan dunia. Nanti mungkin kalau dunia sudah penuh, tadi betul Pak Argo menyinggung, ya bisa manusia bisa pergi ke planet Mars dan lain sebagainya. Artinya itu terus berkembang. Sementara itu aja untuk pendapat saya begitu. Nah terus Pak. Oke. Dari buku Sapiens itu saya jadi tahu bahwa dulu itu masalah yang membunuh manusia itu kelaparan, perang, bencana alam. Tapi lalu sejak ada revolusi pertanian, saya lupa berapa puluh ribu tahun yang lalu itu sudah kemudian masalah kelaparan itu hilang, hampir nggak ada lagi sekarang orang yang mati kelaparan. Hampir nggak ada ya. Justru yang membunuh itu karena kekenyangan, karena kebanyakan makan malah mati kan, kolesterol dan sebagainya, itulah maksudnya. Jadi kalau dulu orang mati karena kelaparan, kalau sekarang orang itu mati karena kekenyangan. Pak Marsono tahu tentang itu. Risiko makanan dan sebagainya itu membunuh. Lalu wabah penyakit, dulu memang membunuh banyak sekali orang. Karena apa ya? Karena ilmu belum maju, belum mengerti masker, belum mengerti virus, belum mengerti vaksin, belum mengerti macam-macam. Nah sekarang itu peradaban maju sekali. Lalu ada pandemi sih, tapi yang meninggal itu kan misalnya COVID ini kalau dibandingkan dengan flu Spanyol, dibandingkan dengan Black Death abad pertengahan di Eropa itu sebenarnya kita jauh lebih baik sekarang itu. Ya meskipun ini tidak berarti tidak berarti tidak berempati pada korban ya, tetap saya data angka mengatakan kita sudah jauh lebih baik mengatasi pandemi. Tapi kan lagi-lagi pendapat ini masih antroposentris gitu loh. Masih dari tadi yang jadi pusat adalah manusia. Manusia selamat, manusia terhindar dari kelaparan, manusia terhindar dari penyakit, perang, itu. Nah kita juga perlu menengok ada yang namanya eco-justice, keadilan ekologis. Nah itu apakah kita sekarang masih cukup adil secara ekologis gitu ya? Adil terhadap hutan, terhadap alam, terhadap hewan-hewan kan begitu toh. Makanya itu yang perlu direnungkan sih. Bahwa peradaban manusia maju dan sebagainya itu oke dan itu tidak terbantahkan. Kita sudah mencapai peradaban yang sangat luar biasa. Bisa sampai ke bulan, bisa sampai ke Mars dan macam-macam itu kan luar biasa. Nah, tapi sekarang kan yang sedang digugat adalah keseimbangan alam itu supaya tidak melulu manusia yang menjadi pusat dan menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan. Nah, tentang permukiman banyak riset sudah mengatakan sudah overpopulated gitu ya, sudah kebablasan nih kita, sudah banyak hutan yang dirampas, sudah banyak rawa yang dijadikan pemukiman. Nah, bisa nggak ditahan? Tapi memang ini persoalan yang pelik yang kita nggak akan bisa ini ya di sini. Tapi bagus kalau wacana ini kemudian terlontar. Teman-teman, Mbak Toto.
Katanya itu manusia sedang menuju ke kepunahannya. Kan manusia itu pernah punah beberapa kali ya karena kejatuhan meteor, karena oksigen di bumi pernah turun sekian persen lalu macam-macam. Nah sekarang ini katanya global warming ini akan menjadi kepunahan manusia berikutnya, entah berapa ratus atau ribu tahun lagi ya. Tapi mungkin suatu saat nanti manusia akan punah dan hewan-hewan yang akan bertahan kita nggak tahu ya. Kecuali manusia sudah bisa hijrah ke planet lain. Nah, tapi itu wacana-wacana yang barangkali perlu kita dengar dulu, belum jelas semuanya. Oke, Mbak Geget silakan sebagai orang yang tinggal di Bogor, pengirim pengirim banjir Jakarta. Moga Mbak Geget. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Menarik sekali ya diskusinya malam ini. Ya, kalau kita melihat tadi dari beberapa percakapan, saya jadi ingat sih Mas, di beberapa negara bagian itu sekarang sedang ada gaya hidup baru untuk menangani permukiman, di mana orang-orang itu udah nggak suka lagi punya rumah, tapi mereka akan tinggal di van-van mobil-mobil yang sedemikian rupa, jadi mereka bisa berpindah-pindah tempat. Nah, apalagi dengan gaya hidup anak muda zaman sekarang, mereka itu pelancong gitu ya, orang yang suka kesana kesini, orang yang gampang bosenan, orang yang suka mutasi tempat kerja. Nah, itu ternyata di zaman sekarang malah menjadi gaya hidup baru. Dan aku lupa baca di mana itu bisa diprediksi bisa menjadi salah satu cara untuk menangani padatnya permukiman. Karena dengan gaya demikian, anak muda sekarang itu bisa kerja di mana saja, bisa berwisata di mana saja, bisa makan apa saja, dan diharapkan ya lebih dekat dengan alam. Tapi ya kembali lagi, realitanya apakah mereka nanti akan jadi perusak alam baru, misalnya ketika mereka bekerja, naik van gitu di tengah-tengah hutan, lalu mereka ternyata berulah, atau mungkin akan meningkatkan kesadaran mereka juga terhadap alam dan kerusakan lingkungannya itu. Nah, kalau terkait perusakan alam tadi, saya setuju banget sih. Di kitab Kejadian yang tadi dibahas tentang memenuhi bumi itu tadi, memang kan manusia itu diberi hak ya oleh Allah. Tetapi kalau di pelajaran SMA itu ada titik di mana sebenarnya manusia itu diminta untuk jadi mandataris atau rekan Allah dalam mengembangkan alam semesta. Nah, tetapi realitanya karena kadang-kadang keterbatasan pengetahuan manusia, keterbatasan spiritualitasnya, keterbatasan pemahamannya, alam tuh lama-lama memang jadi media yang dibongkai, yang dirusak. Kalau misalnya kita lihat mbah-mbah kita zaman dulu, bagaimana animisme, dinamisme ternyata lebih pro alam gitu dalam tanda kutip ya daripada kita yang beragama. Dulu ketika kita mau menebang pohon, kita bisa pikir 1000 kali apakah di situ ada penghuninya, ada orang yang terhormat. Ketika kita mau menggesrek hutan, mau menghabisi hutan, kita harus berpikir ribuan kali juga apakah ada yang menghuni gitu. Nah, tapi ternyata seiring berkembangnya waktu, pemikiran-pemikiran animisme, dinamisme itu hilang. Nah, di kekristenan sendiri sebenarnya ada sebuah pemahaman spiritualitas di mana Allah itu dinyatakan sebagai bagian dari alam. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara gitu melihat bunga, berefleksi dari bunga, wah ternyata bunga ini cantik ya. Oh ternyata Tuhan memberikan anugerah lewat bunga kepada saya untuk menikmati keindahan. Atau ketika kita ke gunung lah ya yang paling gampang, kita merasa kita begitu kecil, kita begitu lemah, dan Allah begitu besar karena Dia menciptakan gunung. Nah itu adalah spiritualitas yang dikembangkan sebagai salah satu cara sebenarnya untuk kita melestarikan alam juga. Mungkin teorinya apa ya Mas? Melihat Allah dalam segala atau apa itu? Iya, panenteisme. Ya itu. Nah terus terkait saya pernah ikut sebuah
kuliah umum gitu, Mas. Kita tuh sebenarnya ketika berbisnis dengan memanfaatkan alam tuh harus membedakan yang namanya rich dan wealth. Nah, kalau rich atau kekayaan itu kerap kali yang dijadikan utama adalah materi atau hasil berupa uang. Jadi ketika kita melakukan bisnis, kita merombak alam, kita memberdayakan alam, kita kerap kali itu hanya melihat rich-nya, hasil apa yang diperoleh. Padahal seharusnya yang kita lihat itu wealth. Wealth itu berkaitan dengan kemakmuran juga. Tidak hanya uang yang dipikir, tapi bagaimana keseimbangan antara alamnya, apa yang diperoleh penduduk secara sosialnya, apa yang diperoleh industri sebagai standar minimumnya. Nah, itu yang harusnya banyak dikembangkan. Makanya sekarang kalau kita belajar bisnis itu juga ada spirituality-nya, spiritualitas bisnis gitu. Jadi tujuannya ya tidak hanya melihat bisnis itu dari kacamata rich, tapi juga dari kacamata wealth. Itu sih, Mas. Mungkin yang bisa saya tambahkan. Oke. Oke, matur nuwun Mbak Geget. Nah, saya ingat perkataan seorang dosen tapi lupa dosennya. Kitab Kejadian memang menyajikan ayat yang mengatakan penuhilah bumi, kuasailah bumi, beranak cuculah dan penuhilah bumi dan kuasailah, kan begitu ya. Tapi di Kitab Kejadian itu tidak hanya ayat itu, ada ayat lain yang juga harus diperhatikan yang tapi seringkali dilupakan. Kejadian 2 ayat 15. Memang sih di Kejadian 1 Allah memerintahkan penuhilah bumi, usahakan kuasailah dan sebagainya, beranak cuculah, penuhilah bumi. Tapi di Kejadian 2 ayat 15, saya bacakan aja ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, ini kan juga mandat, ini kan juga perintah Allah yang harus menjadi penyeimbang dari tadi penuhilah bumi kalau kita mau bicara soal dasar Alkitab. Kalau dalam bahasa Jawa itu begini, Gusti Allah mapanake manungsa ana ing petamanan Eden, didhawuhi ngolah lan ngreksa petamanan mau. Jadi perintah untuk memelihara bumi jelas juga di Kejadian 2 ayat 15. Sayangnya seringkali ini diabaikan. Yang disoroti kan penuhilah bumi, beranak cuculah, itu yang mengeksploitasi alam. Soal generasi muda sekarang yang mobile dan sebagainya itu menarik juga ya. Saya baru tahu. Nah, barangkali bisa. Dan sekarang itu kan misalnya gini, Go Green sudah semakin berkembang, lalu gaya hidup minimalis juga marak di anak muda. Lalu gerakan-gerakan nggak punya anak atau punya anak cuma satu itu kan juga banyak toh. Nah, itu barangkali akan menekan laju penduduk. Sayangnya memang kesadaran itu masih kalah dengan perintah agama yang menyuruh atau menyarankan untuk banyak anak. Jadi kelak tetap akan semakin banyak anak sih, banyak orang di bumi ini. Tapi semoga nanti pendidikan semakin menyadarkan banyak orang. Terus, oke. Itu aja tambahan saya. Monggo, Pak Pur mau menanggapi lagi. Dinyalakan dulu Pak mic-nya, Pak. Tadi menanggapi Mbak Geget ya. Selamat malam Mbak Geget. Masih ingat Comal enggak ini? Masih, ini, Pak, Pak. masih. Masih ingat ya Pak ya? Oke, terima kasih. Ini untuk Mbak Geget itu memang antara rich dan bell ini sebetulnya harus. Kalau kita cermati bahwa pembangunan saat ini ada yang dilupakan. Dilupakan diantaranya itu adalah AMDAL, analis dampak lingkungan. Itu kadang-kadang dilupakan. Padahal setiap pengajuan pembangunan apapun, itu AMDAL harus dilampirkan. Umpamanya bangunan apa? Nah, diimbangi dengan analisa dampak lingkungannya itu bagaimana. Nah, ini adanya bencana, ini memang yang pertama ini analisa dampak lingkungan ini diabaikan. Ini sangat diabaikan. Sebagai contoh tadi apa Pak Nyoman
untuk trotoar diturunke sehingga kali loji airnya meluap, ini kan dampak lingkungannya tidak dipikirkan, kan seperti itu. Itu hanya tambahan, Mbak Judet, bahwa sementara ini untuk AMDAL kita ini sangat dilupakan. Mau bangun pabrik, pengolahan limbahnya harus bagaimana, sampahnya harus bagaimana, ini sebetulnya sudah ada aturannya seperti itu. Makasih Mbak Geges, nambahin saja. Oke, matur nuwun Pak Pur. Maaf ini si Awang nangis. Oke. Monggo yang lain yang belum ngendika, ini Pak Kamdani itu punya data tentang masa depan manusia. Iya. Pak Kamdani prediksi kapan bumi akan kiamat. Silakan Pak Kamdani. Pak Kamdani itu pakar itu. Pakar kosmologi. Pak D. Sudah bertanya Pak Oso? Monggo Pak Nyaman dulu, Pak Nyaman dulu. Terima kasih. Tadi disampaikan makna di balik bencana. Ya, kalau bencana itu secara umum kan mengakibatkan dampak terhadap banyak orang. Tapi yang saya tanyakan kan ada di balik musibah. Musibah itu kebanyakan hanya sedikit orang atau perorangan itu. Nah, itu bedanya apa antara bencana dengan musibah? Lalu apa yang harus kita lakukan terhadap kondisi kalau ada bencana, ada musibah, baik secara spiritual, keimanan kita, kemudian secara kita akan hidup di dalam lingkungan yang majemuk, banyak orang, banyak macam-macam, banyak yang istilahnya mungkin beda dengan kita. Itu sebagai manusia harus menyeimbangkan kita itu bagaimana menyikapi hal tersebut. Demikian Pak pertanyaan yang sederhana ini. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Ya, saya nggak tahu ya, Kak. Nanti di kamus mungkin bisa dicari musibah itu apa, bencana itu apa. Tapi fokus saya adalah soal penderitaan sebenarnya. Nah, bencana kan bencana alam, bencana kemanusiaan itu katanya skalanya lebih besar. Musibah juga terkait dengan bencana juga sebenarnya. Yang penting kan, tapi kan musibah juga nggak tentu korbannya 1-2, tapi juga kadang bisa juga banyak loh. Nah, musibah dan bencana itu kan soal pendapat manusia aja. Kalau alamnya sih ya air memang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang datar rendah kan itu sudah alamiah. Tapi yang memaknainya sebagai penderitaan musibah itu kan manusianya. Gunung meletus itu kan ya itu siklus alamiah aja. Manusia nggak bisa mencegahnya kayak begitu ya. Tapi yang memaknainya sebagai berkah atau musibah itu manusia. Misalnya gini, di Merapi itu kan ada kepercayaan ya, di lereng Merapi itu kan mereka menyebutnya Mbah Merapi. Jadi kalau Merapi sedang bergejolak itu Mbah Merapi lagi duwe gawe gitu ya. Mbah Merapi sedang punya hajat. Jadi manusia harus mendukung, harus memaklumi. Kalau dia mengeluarkan awan panas atau nyembur lahar dingin dan sebagainya itu sedang punya gawe. Nah, orang Merapi percaya bahwa memang nanti ada kerusakan, ada musibah, ada korban jiwa, tapi setelah itu nanti ada berkah. Pasir-pasir itu kan kemudian menjadi bermunculan di sungai-sungai, itu menjadi mata pencaharian pengeruk pasir toh. Dan pasir Merapi kan sangat mahal. Lalu abunya itu kan, hujan abu itu karena menyuburkan tanah di sekitarnya. Jadi itu berkah juga. Jadi berkah musibah sekaligus dalam satu peristiwa bisa begitu. Nah, saya pikir soal itu Pak. Nah, menyikapinya ya tergantung refleksi, tergantung bagaimana kita memaknainya. Kalau kita sebagai orang yang beriman minimal peduli pada orang yang menderita itu. Dengan kepedulian membantu, dan yang terdampak bencana itu kan tidak memandang soal orang baik, orang jahat, orang agama manapun. Ya ini panggilan kemanusiaan saya pikir. Nah, salah satu poin yang malam ini muncul adalah panggilan untuk merawat alam. Itu Pak Nyoman kira-kira. Tapi tadi kok malah kita diskusinya geser ke masalah ini ya, masalah ekologi ya.
Mungkin itu topik sendiri sebenarnya, tapi oke lah, nyambung aja lah. Kita ini kan sarasehan yang bebas, menarik juga. Nah, sudah datang juga Mas Rio Prabowo, ini dari Jogja. Pemuda kita yang mengajar di Jogja. Silakan Pak Kamdani, tadi mana Pak Kamdani? Oh ini. Pak Kamdani silakan. Ngendiko. Kapan kiamat? Halo. Oke. Halo. Mendengar suara saya? Halo. Dengar Pak, dengar. Ya. Jelas ya. Nah, menurut iman itu musibah itu merupakan peringatan, itu seperti yang terjadi di Sodom Gomora, bahwa Tuhan sudah bosan dengan kelakuan manusia lalu memberi peringatan, ojo ngono tak hancurkan gitu. Tetapi juga merupakan ujian, itu bagi Nuh itu ujian. Itu menurut iman, tapi menurut ilmu pengetahuan beda lagi. Menurut ilmu pengetahuan itu bahwa di dunia ini terjadi keseimbangan, equilibrium. Kalau penduduk sudah terlalu banyak, dikurangi dengan cara musibah, penyakit, perang, dan sebagainya. Demikian saja. Monggo. Tak pikir mau menjelaskan tentang prediksi bumi itu kiamatnya kapan. Pak Kamdani menyoroti soal equilibrium ya, keseimbangan alam. Ada sih teori yang begitu. Manusia semakin banyak nanti akan ada saja peristiwa yang menyebabkan manusia kemudian menyurut dan berkurang. Oke sih. Matur nuwun Pak Kamdani. Yang lain yang belum ngendika siapa ini? Bu Areh, Bu Surajina, mau ngendika nggak? Mas Ria Irawan atau Pak Sakius ini? Atau yang lain mau bebas, silahkan. Saring-saring aja. Salah satu sharing yang mungkin saya share itu kan refleksi atas pertama gini, menanggapi Mbak Geget tadi yang panenteisme itu kan dalam agama Kristen itu sebenarnya ada spiritualitas panenteisme. Penghayatan bahwa Allah itu tidak hanya sosok yang jauh transenden di sana gitu ya. Tapi Allah yang juga kemudian hadir dan ada dalam semua hal. Allah di dalam segala. Ini juga penghayatan imannya Ignatius Loyola, gurunya Rio Prabowo ini ya. Nanti Mas Rio bisa cerita. Dia menghayati Allah itu hadir dalam segala hal. Nah, termasuk dalam alam semesta, di dalam pohon, di dalam batu, di dalam gunung, laut itu ada Allah. Panenteisme tidak mengatakan bahwa laut itu Allah, gunung itu Allah, batu itu Allah, enggak begitu. Tapi di dalamnya itu, di dalam alam itu ada Allah. Kalau dalam tasawuf Islam itu ada takjali itu mengatakan kalau kita mau melihat Allah, ya lihatlah melalui ciptaannya, termasuk alam. Tadi yang keindahan-keindahan tadi kan itu kayak gitu. Itu cermin dari Allah. Nah, kalau kita punya spiritualitas yang menghayati ada Allah dalam segala, maka kita tidak bisa memperlakukan segala hal dengan sembarangan, sembrono. Termasuk alam pun ya harus kita rawat. Nah, spiritualitas seperti ini yang sebenarnya perlu diekspos juga sih, supaya kita memperhatikan keseimbangan alam. Alih-alih sekadar menyoroti Allah yang maha kuasa, yang maha hebat, yang maha dahsyat, seorang sosok yang pahlawan perang dan sebagainya itu oke sih, tapi dalam rangka menjaga keseimbangan alam menurut saya perlu juga mengungkap penghayatan iman yang lebih ramah lingkungan. Nah, terus yang terakhir dari saya itu Yohanes 9 itu kan ada pertanyaan begini. Ketika ada orang yang buta sejak lahir ya. Lalu murid Yesus itu bertanya, "Guru, siapakah yang berdosa? Apakah orang ini atau orang tuanya gitu ya? Kok dia buta sejak lahir?" Nah, ini kan teologinya teologi hukuman tadi. Yang salah sopo mesti ono akibat. Nah, jawaban Yesus itu menarik. Jawaban Yesus itu begini. Bukan dosa dia dan bukan dosa orang tuanya. Tetapi supaya
supaya perbuatan Allah atau karya Allah dinyatakan. Nah, Yesus itu ingin mengatakan nggak penting sih siapa yang salah dan siapa yang berdosa. Dalam situasi penderitaan itu bukan pertanyaan yang etis gitu ya. Yang perlu kita fokuskan adalah kita menyatakan karya Allah, yaitu menolong orang yang menjadi korban ini. Jadi dalam situasi bencana, kadang-kadang yang dibutuhkan adalah aksi kepedulian, bukan lagi bertanya-tanya soal seperti itu, spekulatif. Nah, itu barangkali juga bisa menjadi pertimbangan aja. Nggih, monggo sanesipun. Bu Arif mau ngendikan? Ya, boleh. Oh, silakan Bu. Berbicara tentang bencana ya, apapun bentuknya. Entah Wajahnya kok tidak kelihatan. Oh, wajahnya nggak kelihatan. Marah. Nggih, wajahnya Bu. Udah kah? Belum. Halo. Belum kelihatan. Oh, belum Nggih. kelihatan. Nggih. Kangen soalnya Bu. Belum nggih? Nggak apa-apa Bu, sambil ngendikan aja. Belum. Nanti siapa tahu. Oh ya. Oh ya, ya. Berbicara tentang bencana ya, apapun bentuknya. Itu kan namanya bencana, kita tidak bisa menolak, dan menurut saya tidak perlu mencari ini salah siapa, apalagi menghujat atau menggugat Tuhan. Kita kalau ditarik dikasih bencana pastinya tidak mau. Tapi kita semua saya kira pernah mengalami bencana yang sifatnya mungkin pribadi. Orang tidak melihat penderitaan kita, tapi kita merasakan itu kan bencana juga. Nah, di dalam bencana itu biasanya ketika kita merasakan sesuatu yang tidak enak, disitulah kita merasa lemah, kecil, dan dalam kelemahan itulah biasanya, kalau saya tapi ya, biasanya saya justru merasakan Allah, artinya hadirat Allah itu ada. Gitu. Karena dalam kelemahan ternyata akhirnya saya bisa bangkit, akhirnya saya bisa ditolong. Jadi saya kalau tanpa penderitaan, saya malah tidak bisa mengalami Allah. Jadi ketika semuanya oke-oke aja, baik-baik aja gitu, kayak semuanya berlalu gitu loh. Tapi kalau ketika saya mengalami penderitaan, entah apapun itu, disitulah saya mengalami Allah, mengalami hadirat. Iman bertumbuh, walaupun nanti kadang-kadang juga itu lagi ya, pertumbuhan iman itu kan nggak bisa tumbuh terus rimbun terus bagus terus kan, nggak, kadang-kadang surut ya, pasang surut seperti itu. Itu saja yang ingin saya sampaikan Pak Pendeta dan teman-teman yang lainnya. Oke, matur nuwun Bu Arif. Dalam penderitaan justru iman bisa bertumbuh. Berarti supaya tumbuh terus ya sering-seringlah menderita. Tapi ya jangan. Monggo. Pak Yuli kayaknya mau ngendiko lagi deh Pak Yuli ini. Monggo Pak. Ya, terima kasih Pendeta. Hanya sharing pengalaman aja sih, pengalaman bagaimana seorang satu wilayah itu terkena bencana. Karena beberapa bulan atau tahun yang lalu saya pernah terlibat di dalam tim tanggap bencana. Jadi ketika ada bencana saya di situ untuk bisa semampu saya untuk membantu. Ternyata di setiap bencana itu respon warga di dalam memaknai bencana itu ternyata macam-macam. Ada yang menghujat Tuhan, menyalahkan Tuhan, kemudian ada yang menyalahkan pemerintah juga, kemudian
bagi yang selamat, bagi yang bisa lolos dari bencana, itu bersyukurnya luar biasa. Tuhan begitu sayang kepada saya, Tuhan begitu baik begitu. Tapi ketika seorang yang benar-benar menderita, menerima yang tidak begitu kuat, gitu ya udah menyalahkan siapapun yang ada di situ. Ini bencana sudah dari kemarin, nggak ada yang menolong, nggak ada yang datang, gitulah. Itu yang responnya memaknainya itu beda-beda. Jadi disinilah peran yang tadi saya sampaikan, bahwa mitigasi baik dari sisi ilmiah, kemudian mitigasi dari sisi iman, mungkin ketika ada bencana, ketika ada musibah, ketika ada penderitaan datang, bagaimana sikap kita begitu. Jadi ini hanya sharing pengalaman aja ketika saya dulu pernah terlibat di dalam tim tanggap bencana. Jadi karena saya belum pernah mengalami sendiri bencana, kebetulan di daerah saya, di tempat saya tinggal ini, puji Tuhan belum ada bencana alam sih begitu Pak. Jadi saya hanya bisa datang ke lokasi bencana, seharian di situ, bahkan pernah menginap di situ, bagaimana saya bisa merasakan di situ. Dan responnya, maknanya, memaknainya itu ternyata berbeda-beda. Makatan Pak, matur nuwun. Oke, matur nuwun. Jadi ada orang-orang yang awal-awal bencana itu menggugat Tuhan, protes dan sebagainya, tapi lalu lama-lama menyadari, oh ternyata ini bagian dari hidup yang harus diterima, dan oh ternyata indah pada akhirnya, kan. Ada yang begitu. Ada yang memang sampai kemudian depresi, stres, jadi gila gitu. Ada juga yang begitu, kan. Ada yang malah menjauh dari Tuhan seterusnya. Ada juga yang begitu. Jadi memang responsnya beragam. Tapi menarik tadi, mitigasi tidak hanya soal fisik, ilmiah, tetapi juga soal spiritual. Mungkin juga soal psikologis, itu menjadi penting diperhatikan. Nah, itu pentingnya mitigasi. Saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan seorang teman yang bersedia kalau mau diundang ngomong soal mitigasi. Mitigasi menyadarkan kita tentang bagaimana hidup di negara atau daerah yang rawan bencana. Bukan menakut-nakuti, tapi supaya menyadarkan. Mungkin kapan-kapan kita undang di forum seperti ini, kita ngobrol soal mitigasi. Apalagi Pekalongan kan langganan banjir, kan perlu tahu juga. Oke, matur nuwun. Mas Rio, silakan Mas Rio. Mas Rio ini belajar sejarah, jadi mungkin dia tahu sejarah-sejarah bencana. Menyimak dulu Pak Argo, menyimak dulu. Menyimak dulu. Karena saya terlambat dan belum membaca materi yang diberikan. Saya di awal-awal mau coba menyimak dulu. Oke. Gitu Pak Argo. Oke, Mas Rio. Ada Bu Surajina mau ngendika? Bu Surajina? Atau Hesti mau ngendika? Ini sudah jam 9 lebih 9 menit. Oh, baru jam 9 ya. Oke. Ada usul berikutnya bahas apa? Hesti, silakan Hesti. Tadi sudah membuka mic. Silakan bicara. Saya nggak buka video ya, lagi sambil ngeloni anak. Saya sih ini sih ini masih soal bencana itu ya. Waduh, nangis. Oke, saya nggak bisa lanjut ya. Oke. Silakan memitigasi anak yang nangis. Oke, monggo yang lain, mungkin ada usul tema berikutnya apa? Atau sharing bebas ini sekarang. Soal ekologi juga luas sebenarnya, tapi menarik. Sebenarnya ini ada Mas Rio itu mungkin kapan-kapan bisa belajar tentang sejarah wabah, itu dulu pernah, tapi di forum teman-teman kuliah sih. Nah, kalau
di Mas Rio nanti sharing tentang sejarah wabah, sejarah pandemi itu juga menarik juga, supaya kita bisa belajar dari sejarah pandemi. Gitu Mas Rio, kapan-kapan Kamis malam bisa sharing-sharing, nanti dijadwalkan. Ada lagi Bapak dan Ibu? Mbak Geget mau bicara lagi, silakan sharing-sharing wawasannya Mbak. Soal bencana boleh, penderitaan boleh, soal alam, ekologi boleh. Duh, aku bingung Mas, aku nggak jago teodise, Nggak harus mendengarkan saja. Oke, saya cerita aja ya. Ada cerita begini. Cerita ini seorang penulis novel namanya Elie Wiesel. Elie Wiesel saya lupa. Dia orang Yahudi yang kemudian selamat dari pembantaian Nazi itu ya, genosida, kamp konsentrasi. Nah, suatu hari dia menulis novel yang judulnya Malam, dalam bahasa Jerman Malam. Pada suatu malam dia menyaksikan sebuah adegan yang sangat menyedihkan ketika ada seorang anak di kamp konsentrasi itu, dia mencuri roti, tapi ketahuan oleh tentara Jerman ya, tentara Nazi itu, SS. Ditangkaplah dia. Lalu dibawa, kemudian ada 2 orang yang juga melakukan pelanggaran, 2 orang ini dewasa. Nah, 3 orang ini, 2 dewasa, 1 anak-anak ini dihukum gantung. Karena waktu itu Nazi kejam ya, Jerman waktu itu, Hitler. Nah, dihukum gantung. Nah, yang orang dewasa ini kan karena dia punya beban berat, beban tubuhnya berat itu kan langsung mati, ya cepatlah kecekek mati karena ketarik gravitasi tubuhnya yang berat. Nah, si anak ini nggak langsung mati kan, karena ringan, terus dia nggak langsung tertekan begitu, terus dia malah si anak ini kejet-kejet ya, meronta-ronta dan kesakitan gitu ya. Nah, lalu orang-orang itu bertanya, Allah di mana? Allah di mana? Dengan kata lain, kok Allah membiarkan anak kecil itu tersiksa dengan begitu tragis gitu ya. Nah, langsung mati kan enak, nggak menderita lagi, tapi dia tersiksa luar biasa. Terus Elie Wiesel itu mengatakan, dia kemudian seperti mendapat bisikan, ya Allah itu di sana, Allah sedang ada di tiang gantungan itu. Jadi dia menghayati bahwa yang sedang tergantung itu adalah Allah sendiri. Nah, dia merefleksikan itu karena apa? Mengingat peristiwa salib itu kan, Yesus yang tersalibkan kan, Yesus yang tergantung. Nah, itu tadi yang menyambung yang Allah yang menderita, Allah yang ikut menderita. Memang penghayatan semacam ini nggak terlalu populer di gereja karena Allah kok menderita sih? Allah kan Maha perkasa, Maha kuat, Maha hebat segala-galanya. Tapi ada saat-saat di mana pemahaman soal Allah yang maha-maha tadi itu nggak masuk gitu, nggak berlaku, malah nggak bisa menolong. Justru ada penghayatan lain yang perlu dipertimbangkan, yaitu Allah yang ikut menderita. Nah, kemudian ada juga keluarganya yang sampai gila, sampai waktu itu di Pakem ya, rumah sakit jiwa itu nggak sembuh-sembuh dan sebagainya sih. Ada yang sampai bunuh diri kan gitu kan, karena saking depresinya. Nah, atas keadaan-keadaan seperti ini kita nggak bisa dengan
enteng mengatakan itu hukuman atau itu ujian. Diuji bagaimana wong dia sampai bunuh diri kok. Nah, ujian itu kan lolos lalu hidup lebih baik dan sebagainya. Tapi kan bagaimana dengan orang yang depresi, yang gila, yang bahkan mati itu kan nggak masuk kira-kira begitu ya. Jadi ragam jawaban itu sah-sah saja, tetapi tidak selalu tepat pada situasi yang tertentu. Maka kita perlu berhati-hati juga ketika memberikan jawaban-jawaban, rumusan-rumusan teologis, rumusan-rumusan iman ketika ada orang menderita. Belum tentu orang yang mengalami itu setuju dengan pendapat kita sih. Kita mungkin akan mudah ngomong ya sabar ini kehendak Tuhan, tapi yang mengalami kan nggak bisa sesimpel itu kira-kira gitu. Oke, monggo yang lain Bapak dan Ibu sharing-sharing bebas. Menurut saya gereja terlalu sering menampilkan Allah sebagai sosok yang serba hebat. Nah, mungkin perlu juga Allah ditampilkan sebagai sosok yang lemah, yang menderita. Bukankah teologi kita juga berpusat pada salib kan? Salib kan Allah yang menderita. Dan menggugat Allah itu juga menurut saya sah-sah saja. Gusti Yesus saja kan juga menggugat Allah toh. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, itu kan salah satu adegan yang dramatis juga. Yesus menggugat Allah juga. Dalam proses beriman, menurut saya fase-fase begitu sah-sah saja dan tidak perlu malah disangkal-sangkal. Bahkan tidak harus menderita. Banyak anak muda itu kan sekarang diproses bergumul soal Allah, soal kebenaran, soal iman. Itu banyak juga sih pemuda yang bukan banyak tapi beberapa pemuda sharing juga tentang pergumulan imannya. Aku kok sekarang merasa ini ya nggak beriman, nggak bisa merasakan Allah. Terus aku ragu-ragu Allah itu ada apa enggak. Nah, menurut saya itu fase-fase yang menarik atau penting untuk didampingi supaya bisa bertumbuh. Tidak lalu dikatakan, oh kamu kurang beriman, kamu kurang saleh, kamu kurang berdoa. Nah, rumus-rumus kayak gitu kadang-kadang nggak mempan bagi orang yang sedang bergumul. Nah, barangkali wacana soal teodisia juga bisa membawa kita pada soal-soal seperti itu. Bahwa rumusan tentang Allah tidak tunggal dan tidak bisa berlaku untuk semua situasi. Oke, monggo yang lain. Saya sudah terlalu banyak cerewet ini. Masih ada lagi nggak? Mbak Geget, kalau jenengan narasumber temanya apa? Request sendiri. Nggak tahu. Manut. Medsos kok, medsos. Boleh. Liquid Church. Liquid Church, oke, Liquid Church. Kapan-kapan kita bahas. Setuju Kamis depan narasumbernya Mbak Geger. Pak Argo dan Mbak Geger. Oke, ini ada chat dari Hesti. Kalau saya pribadi melihat bencana sebagai cara kita menghargai sesama. Saya pribadi menghidupi hukum kasih kedua bukan hanya mengasihi sesama manusia, tetapi sesama ciptaan Tuhan. Berarti sesama itu tidak hanya manusia, tapi sesama juga alam. Jika bencana bisa dihindari dan diminimalkan, kenapa tidak? Untuk bencana yang tidak bisa dihindari, ya perlu berdamai untuk bisa berdampingan dengannya. Nah, inilah kesadaran mitigasi, disinilah pentingnya menurut saya. Ya, akuilah dan sadarilah kita hidup di negeri yang banyak bencana ya, potensi bencana maksudnya. Pantai, tsunami, rob, gunung meletus. Kan kita itu di Indonesia ada ring of fire gitu ya. Cincin api dan sebagainya. Lalu pertemuan lempeng benua itu kan gempa, tsunami kan karena itu. Terus tanah longsor, banjir dan sebagainya. Oke. Mas Rio silakan.
Bagaimana pengalaman atau refleksi soal penderitaan? Oke, terima kasih Pak Argo dan Bapak Ibu yang hadir. Mohon maaf sebelumnya kalau saya tidak menyalakan kamera karena ketika dinyalakan kamera maka sinyalnya tidak stabil seperti itu. Jadi mohon maaf kalau sementara ini tidak menyalakan kamera. Ya, berbicara mengenai bencana, meskipun jujur tadi ketika melihat grup itu sempat ada tertera, wah ada webinar nih, ada sharing-sharing seru nih kayaknya. Nah, kemudian saya teringat ketika baru jam tadi 8:30 apa ya, itu baru lihat, oh ya, tapi artinya kan meskipun sangat telat jauh gitu loh, tapi saya mau melihat bagaimana diskusinya dan lain sebagainya. Jujur saya tertarik dengan diskusi-diskusi seperti ini, sharing-sharing seperti ini. Berbicara mengenai bencana, kalau saya pribadi menyikapi bencana itu memang saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Argo juga. Tentu banyak perspektif, tidak bisa kita mengedukasi terkait dengan bencana itu. Misal ada suatu hal yang ada seseorang yang terkena bencana, kemudian dengan persepsi kita, kemudian kita arahkan ke suatu jawaban seperti itu. Ya saya setuju bahwa itu tidak semuanya bisa diseperti itu kan. Nah, kenapa demikian? Karena menurut saya bahwa kita memiliki sudut pandang berbeda-beda, dan secara sederhananya dikatakan seperti ini bahwa ketika kita mengalami bencana, tentu kita di situ akan berdiskresi seperti itu. Bagaimana kemudian berkontemplasi dan lain sebagainya. Artinya pilihan-pilihan yang akan kita ambil, pilihan-pilihan yang akan kita lakukan, tentu juga penuh dengan pertimbangan seperti itu. Yang dimana kalau aku pribadi melihatnya bahwa ketika bencana itu ada, bencana itu datang, justru itu akan membentuk bagaimana karakter kita seperti itu. Bagaimana kita terbentuk itu bukan karena sesuatu hal yang manis-manis saja seperti itu. Dan ketika itu dihubung-hubungkan bahwa kenapa kok itu beberapa hari yang lalu sempat saya pernah berbincang-bincang dengan teman-teman mahasiswa seperti itu. Sebetulnya pertanyaannya sepele seperti itu ya, sederhana. Ketika Tuhan itu tahu bahwa ada buah pengetahuan yang baik dan buruk seperti itu, tapi kenapa kok bahwa kemudian manusia akan memakannya, tapi kenapa kok Tuhan menciptakan itu, artinya menciptakan buah itu yang kemudian dimakan dan lain sebagainya. Tadi juga sempat Pak Argo membicarakan mengenai kapan-kapan diskusi mengenai, ya kita tahu bahwa Allah itu Esa, Allah itu agung dan lain sebagainya, kemahabesaran Allah itu tak terbantahkan, oke kita sepakat, tapi bagaimana di luar konotasi itu. Nah itu juga saya pribadi tertarik dengan itu juga, karena dari kami kawan-kawan mahasiswa itu juga sering membicarakan hal-hal demikian yang notabene itu memang pada prinsipnya apa ya, suatu pertanyaan yang nggak masuk akal dan pertanyaan yang nggak penting untuk dibahas, tapi menurut kami itu juga seru untuk dibicarakan seperti itu, pertanyaan-pertanyaan yang konyol dan lain sebagainya itu. Nah, oh ya, tadi kembali lagi ke bagaimana itu bencana tadi, bahwa sebetulnya menyikapi bencana itu juga bisa disikapi dari melihat konteks, kemudian bagaimana berbicara pengalaman, kemudian bagaimana berefleksi, dan setelah berefleksi itu sendiri nanti melakukan aksi dan pada akhirnya evaluasi. Ya saya sedikit hal ini saya bisa katakan demikian karena saya juga terinspirasi dari pendidikan spirit Ignatian seperti itu. Jadi bagaimana berbicara mengenai konteks, pengalaman, refleksi, aksi maupun evaluasi seperti itu juga menarik dibahas di perbincangan, karena ketika ada suatu bencana, entah apapun itu bentuknya, pasti Tuhan punya kehendak, punya maksud seperti itu. Dan saya percayakan itu bahwa bahkan di dalam suatu bencana, yakinlah bahwa finding God in all things seperti itu. Artinya carilah Tuhan dalam apapun keadaanmu, apapun yang kamu alami, pasti Tuhan ada di situ seperti itu. Jadi kalau saya pribadi meyakini bahwa bencana itu bukan suatu hal yang
apa ya, bukan suatu hal yang kemudian Tuhan tidak sayang dengan kita, Tuhan kemudian yang hukuman dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi melihatnya bukan demikian, tapi Tuhan menawarkan suatu hal yang baru. Ini loh, ada bencana seperti ini, bagaimana tindakanmu? Nah, itu satu, di sisi karakter kita akan terbentuk, di sisi yang lain bahwa Tuhan mengajak kita untuk berpikir, Tuhan mengajak kita untuk berdiskresi, Tuhan mengajak kita untuk berkontemplasi, dan Tuhan mengajak kita untuk menyikapi hal itu. Mungkin itu, Pak Argo, terima kasih. Selamat malam. Oke, Mas Tio, terima kasih. Spiritualitas Ignatian ya, Ignatius Loyola, ada diskresio itu kira-kira berefleksi mendalam, lalu bisa punya kata zaman memilih dan memilah mana yang baik dan tidak, mana yang harus dilakukan dan tidak, dan sebagainya lah. Itu kira-kira begitu maksudnya Mas Ri tadi. Sehingga ada muncul istilah diskresi. Dan bencana, penderitaan itu momen yang sangat krusial untuk melakukan itu, saya pikir. Nah, ada refleksi, ada aksi, ada evaluasi. Menurut saya ini juga pesan penting karena seringkali itu kan kita berkarya atau bertindak itu tidak berangkat dari refleksi yang cukup matang atau konteks ya, analisis konteks, tapi lalu bencana itu kan kemudian mengagetkan, lalu kita harus bagaimana? Langsung lompat ke aksi. Nah, beraksi rampung, tidak ada evaluasi yang cukup, tidak ada refleksi lanjutan dan sebagainya itu sehingga kadang-kadang kelelahan dengan aksi demi aksi itu. Nah, apakah aksi-aksi tanggap bencana itu efektif dan memang itu tepat sasaran atau enggak, itu kadang-kadang itu dikesampingkan. Padahal itu juga penting sih menurut saya. Nah, termasuk mengenali konteks itu yang tidak kalah penting. Nah, seringkali kita termasuk gereja itu terjatuh pada aktivisme yang tentu saja itu baik dan peduli dan sebagainya, membantu, tapi akan matang kalau dilengkapi dengan analisis konteks, lalu ada refleksinya, tidak sekedar aksi. Lalu ada evaluasinya kan begitu. Nah, itu tapi ini bukan pekerjaan yang mudah, saya tahu. Gitu ya Mas Rio, kira-kira kalau nggak salah. Betul Pak Argo. Kapan-kapan siap lagi ya ini ya, sharing soal sejarah wabah ya. Diusahakan Pak Argo, diusahakan. Oke. Mas Rio ini ngajar sejarah di De Brito Jogja ya, kalau Sani. Oke. Apakah masih ada lagi? Ini sudah jam 9:30 ternyata ya. Wah, keasikan ngobrol kita. Ini ada Mas Ria Irawan, Pak Sakius atau Bu Sakius. Monggo siap kalau mau ngendikan sebelum kita tutup. Mboten nggih. Oke. Nggih, Bapak Ibu, ada lagi terakhir? Kalau tidak, terima kasih sudah bergabung. Meskipun kita hanya tadi berapa ya? 15, 12, 13, 10, 9 nggak masalah, tetap karena sharing kita ternyata hidup dan berkembang ke ranah yang menarik juga tentang ekologi dan kita muncul ide macam-macam. Nah, semoga percakapan ini bermanfaat untuk kita sehingga bisa menyikapi berbagai macam pengalaman, termasuk pengalaman penderitaan dengan baik, dengan bijak. Ya sebenarnya nggak harus bijak sih, karena bencana kan menggoncang semua hal. Tapi kita bisa belajar sesuatu dari berbagai macam pengalaman. Ada makna di balik bencana. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada penjelasan atau kata-kata yang tidak terlalu memuaskan. Kita ketemu semoga Kamis depan ya. Semoga nggak ada acara yang bertabrakan sehingga bisa kita adakan. Nanti tunggu saja infonya lewat flyer atau poster. Oke, terima kasih semuanya. Kita akhiri. Mohon doa penutup. Siapa ini yang